Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Riyadwatul Jannah, NIM 2103096019 dari PGNI 1A. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi struktur dan jenis karangan. A. Pengertian karangan. Pada umumnya, karangan dipandang sebagai suatu perbuatan atau kegiatan komunikatif antara penulis dan pembaca berdasarkan teks yang telah dihasilkan. Ahmadi. Menurut Keraf, karangan adalah bahasa tulis yang merupakan rangkaian kata demi kata, sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang dapat dibaca dan dapat dipahami. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasannya atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. B. Ciri-ciri karangan yang baik. Menurut Enre, karangan yang baik adalah karangan yang bermakna jelas, bulat dan utuh, ekonomis, dan memenuhi kaidah-kaidah gramatikal. Selain itu, Darmadi mengungkapkan bahwa beberapa ciri karangan yang baik adalah signifikan, jelas, memiliki kesatuan dan mengorganisasikan yang baik ekonomis, mempunyai pengembangan yang memadai, menggunakan bahasa yang dapat diterima, dan mempunyai kekuatan. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat beberapa persamaan ciri karangan yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jelas. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Yang kedua, kesatuan dan organisasi. Aspek kesatuan yang baik tampak pada setiap kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya. Dengan kata lain, kalimat tersebut tersusun dengan urut dan logis. Pemakaian bahasa yang dapat diterima. Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Pemakaian bahasa ini menyangkut banyak aspek. Pemakaian bahasa dalam satu karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik itu menyangkut kaidah pembentukan kalimat atau biasa disebut dengan sintaksis, kaidah pembentukan kata, morfologi, kaidah ejaan yang berlaku, kaidah peristilahan, maupun kaidah-kaidah lain yang relevan. C. Kerangka karangan. Pada dasarnya, untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk karangan itu menjadi karangan yang teratur dan sistematis. Maka sebelum membuat karangan lebih baik dibuat susunan-susunan yang dapat memudahkan dalam mengembangkan karangan tersebut. Susunan-susunan tersebut dapat dikatakan sebagai kerangka karangan. Adapun langkah-langkah untuk menyusun karangan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Cakupannya lebih besar dan menyangkut pada permasalahan yang diangkat. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan dan lebih pada penjelasan awal atau penunjuk singkat isi karangan yang akan ditulis. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan, seperti mengumpulkan ide dan inovasi. Banyak cara mengumpulkannya, masing-masing penulis mempunyai cara sesuai dengan tujuan penulisannya. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Setelah ada bahan, maka perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya, melalui klarifikasi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Berikut fungsi kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan pengelolaan susunan karangan agar teratur dan sistematis. Yang kedua, memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan.
Yang ketiga, membantu menyeleksi materi yang penting maupun yang tidak penting. Ada juga tahapan dalam menyusun kerangka karangan. Yang pertama yaitu mencatat gagasan. Yang kedua, mengatur urutan gagasan. Yang ketiga, memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab. Yang keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. D. Manfaat kerangka karangan. Yang pertama yaitu untuk menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali ataupun lebih. Yang keempat, memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. E. Jenis karangan. Karangan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Menurut Hestuti dan kawan-kawannya, karangan dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang pertama, narasi. Narasi adalah uraian yang menceritakan sesuatu atau serangkaian kejadian, tindakan, keadaan secara berurutan dari permulaan sampai akhir, sehingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lainnya. Bahasanya berupa paparan yang gayanya bersifat naratif. Contoh jenis karangan ini adalah biografi, kisah, roman, novel, dan cerpen. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah suatu karangan atau uraian yang berusaha menggambarkan suatu masalah yang seolah-olah masalah tersebut ada di depan mata pembaca secara konkret. Contoh karangan jenis ini adalah karangan tentang peristiwa runtuhnya gedung dan dilengkapi dengan gambaran lahiriah gedung itu, sebab-sebab keruntuhan, letak gedung, arsitekturnya, bagian mana yang runtuh, dan sebagainya. Yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi adalah suatu karangan yang menjelaskan pokok masalah yang disertai dengan fakta-fakta. Tujuannya agar para pembaca memahami dan bertambah pengetahuannya terhadap masalah yang diungkapkan. Contoh karangan jenis ini adalah artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah dan tulisan-tulisan ilmiah. Yang keempat ada argumentasi. Argumentasi dalam suatu karangan yang berisikan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal dengan pembuktian-pembuktian untuk mempengaruhi pembaca agar mengubah sikap mereka dan menyesuaikan dengan sikap penulis. Ciri-ciri argumentasi adalah mengandung kebenaran dan pembuktian yang kuat, menggunakan bahasa denotatif, analisis rasional, alasan kuat, dan bertujuan supaya pembaca menerima pendapatnya. Contoh jenis karangan ini adalah kampanye pemilihan umum, tulisan-tulisan tentang alasan pengangkatan, pemberitahuan, dan pengangkatan seseorang. Yang kelima ada persuasi. Persuasi adalah jenis karangan yang isinya bertujuan membujuk, merayu, atau mengajak pihak pembaca agar mengikuti apa yang dikehendaki oleh pihak penulis. Contoh jenis karangan ini adalah uraian tentang penawaran jenis obat, kosmetik, atau jenis produk lain. Terima kasih, cukup itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.